Bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, saudara-saudara. Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Rumah jaksa berhasil digeledah, ya, dan dijadiin tersangka. Yang jadi pertakonan, ya, yang jadi pertakonan sekarang ini, kapan kira-kira Polri, TNI, ya, jaksa dan KPK menggeledah bunker di Solo? Dan saya juga menantang itu si Polri, berani nggak itu bongkar bunkernya milik Mulyono Solo. Karena hal itu bukan hal yang tabu. Tahu sendirilah kekayaan Mulyono sejak menjadi presiden sangat-sangat luar biasa itu. Bahkan di kasus ijazah palsu saja dia mampu membayar puluhan kuasa hukum selama 4 tahun hingga sekarang. Berapa ratus miliar itu uang yang dikeluarkan untuk membayar kuasa hukum. Jadi saya ini sangat mendukung kinerja Polri kalau dia mampu membongkar bunker miliknya Mulyono. Terima kasih. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak masyarakat maupun netizen di sosial media buka suara meminta supaya Polri ya tidak hanya berhenti penggeledahannya di rumah Febri Adriansyah dan juga di kafe Febri Adriansyah yang ditemukan uang dolar Singapura dan uang dolar Amerika serta emas batang. Tetapi masyarakat dan netizen juga meminta supaya Polri segera menggeledah yaitu rumah geng Solo, ya. Jadi kita sudah tahu rumah siapa yang dimaksud oleh netizen. Artinya penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia tidak memilah-milah siapa saja yang ditarget, tetapi semua sama di mata hukum. Karena sebelumnya ada suara dari kader PDIP yaitu Bitor Suryadi yang mengatakan bahwa rumah Jokowi punya bunker dengan uang triliunan rupiah, ya. Dan ini pernah kita lihat videonya. Ada bunker di bawah itu sekian triliun. Kalau nggak percaya saya bongkar. Kalau info uang bunker itu pada waktu Jokowi gubernur, ada satu di antara kawan-kawan yang deket ya. Itu kalau malam bawa pakai mobil Innova hitam, di dalamnya cover, bawanya ke Solo. Apakah itu dari reklamasi atau itu dari pembebasan? Waktu Jokowi rakyat. presiden tuh Pak ya? Ya, gubernur. Kalau gubernur aja udah begitu. Kalau waktu Jokowi Dia orang di pinggir kali, tiba-tiba berkuasa. ya Duitnya datang sendiri. Jadi ada kalimat kalau udah jadi pemimpin, uang itu datang. Kita nggak usah apa-apa. Uang itu datang. Ada setoran dari ini, setoran. Dikumpulin itu berdus-dus. Kan Gibran pernah mengaku kepada Rocky Gerung bahwa menteri-menteri membawa duit tiap minggu katanya ke Gibran. Iya. Gak berani KPK sampai sekarang. Dan itu anggaran yang dipakai. Jokowi kan pernah bilang di kantong saya ada 11.000 triliun. Itu disimpan di mana coba? Pasti di bunker kan? Kan nggak mungkin disetor ke negara kan? Semua uang-uangnya yang dilakukan oleh kelompoknya, satgasnya, Sambo, triliunan itu apa disetor ke negara? Enggak. Solo. Nah, ditambah lagi nanti dengan dana COVID. COVID itu dikumpulin dari semua kementerian, lembaga. 1.000 triliun. 1.000 triliun. Rapatlah kabinet. Rapat terbatas. 4 orang. 5 sama menteri kesehatan. Jadi masing-masing memperkaya diri. 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Jadi belilah suntikan itu. Ya kan? Jadi saya ingin menyatakan bahwa bunker itu ada uangnya. Jadi nyata. Yang saya maafkan adalah kasus ini yang kalian bongkar. Kasus itu. ijazah. Tapi kalau soal korupsinya, hutangnya segala macam, ya yang hutang ini bawa ke Cina, kan? Yang korupsinya ini bawa ke itu. Hukum tetap berdiri. Nah, netizen di sosial media memberi tanggapan ya atas
penggeledahan uang, dolar, dan emas batang, sehingga pada akhirnya pun ya Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi menurut netizen ya, Prabowo kalah telak dengan geng Solo ya, atau dengan Jokowi. Walaupun Prabowo menjadi presiden, tetapi manuver Jokowi justru bisa mengalahkan Prabowo. Halo guys, hari ini Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri lalu jadi tersangka. Nah, banyak orang yang mengasumsikan atau beropini bahwa ini adalah perang terbuka yang semakin terbuka antara Jokowi dan Prabowo. Jadi KPK dan Polri berada di kubu Jokowi, lalu kejaksaan dan tentara ada di pihak Pak Prabowo. Nah, kalau memang benar seperti ini, maka ditetapkannya Freddy sebagai tersangka ini adalah bukti kekalahan Pak Prabowo yang begitu telak ya. Saya jadi ingat dulu teman saya waktu kampanye, mungkin beliau pendukung Prabowo ya, bilang begini, bro, Prabowo ini jenderal, dia ahli strategi, dia nggak akan mungkin seperti ini. Jadi dia hanya menggunakan Jokowi untuk bisa jadi presiden aja. Dia nggak akan joget-joget omong-omong seperti ini, cuma strategi kampanye. Ketika jadi presiden dia akan tegas, dia akan tahu bagaimana caranya dan segera bersih-bersih dari pengaruh Jokowi. Ya nyatanya sampai 2 tahun ini dia memerintah. Kok yang saya lihat ya, justru kabinet Pak Prabowo cuma terlalu banyak ngomong dan gegabah gitu ya, dalam segala hal, kebijakan, komunikasi, apalagi semuanya, nggak cuma Pak Prabowo, bahkan semua menteri-menterinya. Nah, lalu menyikapi apa yang terjadi, begini, kenapa saya bilang ini adalah kekalahan Pak Prabowo? Karena kalau kita lihat ini strategi yang dibangun oleh pihak Jokowi ini memang licik sekaligus brilian dalam konotasi strategi, bahwa begini, ketika Polri melakukan penggeledahan, itu kan yang pertama digeledah di ini ya, apa namanya, kafe, nah, kafe The Clan itu. Nah, sengaja kafe ini digeledah duluan, lalu dikeluarkan barang bukti dari sana, apa uang segala macam, untuk membangun narasi publik ya terhadap Febri, ya, narasi negatif. Nah, lalu Polri berpura-pura akan masuk ke rumahnya Febri. Nah, lalu direspon dengan tentara yang menjaga rumahnya. Nah, saya rasa ini kesalahan fatal karena image negatifnya akan jadi semakin besar terhadap Febri ini. Tekanan publik jadi semakin besar. Nah, lalu KPK menggeledah tempat lainnya termasuk Sentul ya, rumah Febri, dan ditemukan segitu banyaknya. Dan akhirnya tekanan semakin tinggi. Nah, lalu esok harinya Febri masih berlaga kuat, masih merasa mungkin masih bisa bertahan gitu. Dia konferensi pers mengatakan bahwa semuanya baik-baik aja, dia nggak akan mundur. Nah, saya rasa kesalahan fatalnya adalah ketika dia mengatakan bahwa uang yang disentuh dan emas itu ada yang punya, ada pemiliknya, ada kegiatannya. Saya rasa ini kesalahan fatal karena dengan begini justru tekanan negatif publik jadi semakin kuat. Dan langsung dilanjutkan dilanjutkan oleh tindakan Polri dengan menunjukkan barang bukti. Ini adalah tindakan yang sangat psikologikal gitu ya. Jadi karena Polri tahu bahwa masyarakat akan mengejar siapa tersangkanya nih gitu kan. Kalau ditunjukkan barang buktinya kan, Polri nggak nyebutin tersangkanya langsung kan saat itu, hanya menunjukkan barang buktinya. Konferensi pers cuma 15 menit. Nah, ini sengaja dilakukan supaya tekanan publik semakin tinggi. Ya, dan akhirnya Febri mengundurkan diri, lalu dijadikan tersangka. Ya, sadari atau tidak, Pak Prabowo sedang digoyang dan semakin hari semakin kuat. Kalau Pak Prabowo tetap seperti ini, tetap tidak berani untuk segera mengambil sikap tegas dan bersih-bersih dari tikus-tikus di kabinetnya, maka sepertinya kita harus bersiap. Tahun 2027 kita akan punya presiden baru, Gibran Rakabuming Raka. Salam. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan
banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi. Pimpinan KPK sekarang adalah pilihan Pak Jokowi. Ya, meskipun pelantikannya ini ya. Walaupun presiden baru ya. Jaksa Agung adalah Jaksa Agungnya Pak Presiden Jokowi. Kapolri. Kapolri adalah Kapolrinya Pak Presiden Jokowi. Panglima TNI bahkan walaupun bukan penegakan hukum ya, adalah Panglima TNI-nya Presiden Jokowi. Jadi kalau dilihat di sektor penegakan hukum kecuali Panglima TNI, semua adalah orang-orang Presiden Joko Widodo. Bagi saya, secara politik, pendekatannya politik, apa-apa yang kemudian menjadi tawar dalam proses penegakan pemberantasan korupsi, jangan-jangan karena dominasi ini. Sebelum Pak Prabowo dilantik, saya sudah ingatkan, Pak, nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. Karena pengalaman saya, mereka tidak pernah mau ketemu. Dan biasanya ada permainan-permainan di bawah yang bergejolak di antara mereka ini. Macam-macam lah. Bahkan juga di dalam tim reformasi Polri itu kan ada verbatimnya juga kan. Orang melapor misalnya, dia kata polisinya, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, tidak lama untuk sampai karena sudah ke kejaksaan itu, dia lama-lama kan, dibilang kami perlu uang lelah lah, uang lembur lah, gitu ada laporan masyarakat laporan masyarakat, bahkan laporan Polri sendiri kan, itu tercatat. Jadi keduanya ini sepertinya saling berebut sesuatu yang tidak etis. Berebut sekaligus persaingan antara kedua. Iya, sekaligus persaingan. Nah sekarang meledak. Sudah saya bilang ini pertentangan antara kejahatan melawan kejahatan dilakukan oleh institusi, sekarang meledak. Mungkin akan ada kesulitan-kesulitan teknis nanti. Kenapa? Karena nanti ini kan sesudah Polri misalnya membawa kasus ini ke kejaksaan, jaksa juga yang akan menentukan apakah pasal ini tepat dipakai, apa cukup apa enggak gitu ya. Kalau publik nih diem, sudah biarin aja nanti jalan. Itu bisa gagal, enggak akan pernah P21 atau diubah pasalnya dari korupsi menjadi gratifikasi atau apa. Bisa gitu selesai di tingkat mereka gitu ya. ya. Bisa selesai di tingkat mereka. Oleh sebab itu kita harus awal ini. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri. Secara pribadi saya meminta kepada Presiden Prabowo untuk menertibkan siapapun dia, termasuk para kabinetnya atau anggota-anggota kabinetnya yang menggunakan aparat untuk bertikai dalam urusan polisi dan jaksa ini. Kita harus bertanya kenapa ada TNI yang ikut campur urusan penegakan hukum. Dan pada dua institusi, jaksa maupun polisi, ya ini harus berbenah diri. Dua-duanya banyak sekali ya hal-hal yang diperlihatkan yang buruk. Jadi kalau kemudian kita dipaksa untuk membenarkan satu pihak dan kemudian menyalahkan pihak lain, itu bukan sesuatu yang bijaksana. Berulang kali saya katakan, yang harus kita perbaiki di Republik ini adalah penegakan hukum. Dan bukan cuma koruptor yang kita hukum, tapi penegak hukum juga harus kita hukum mati. Karena terlampau menyedihkan
kondisi kita hari ini. Ya, bayangkan saja pertikaian ini kalau terjadi panjang, ini kan mengulang kembali pertikaian dulu cicak buaya, KPK berhadapan dengan kepolisian itu. Ini terulang kembali. Nah, dalam urusan ini hanya presiden yang bisa menengahi. Karena semua itu ketika presiden bicara sebagai kepala negara, maka semuanya harus tunduk pada presiden. Karena dia bertanggung jawab terhadap situasi keamanan politik dan termasuk penyelenggara negara itu harus tunduk pada keputusan presiden. Nah, yang kedua, Kapolri, Jaksa Agung ini kan diangkat presiden. Presiden dapat memberhentikan agar supaya diisi oleh orang-orang yang lebih kredibel. Jangan membiarkan ini kemudian menjadi objek politik yang dimainkan di ruang publik, sementara rakyat harus ditekan dengan keadaan yang semakin hari semakin rumit. Jadi kalau kemudian ini aksi balas dendam, dalam hal ini misalnya jaksa sudah mentersangkakan oknum petinggi Polri, maka yang dilakukan Polri juga bisa dianggap demikian. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah bukan karena balas dendam, bahwa memang harus ditangkap. Jaksa sudah mengamankan Sony Sanjaya, kemudian Brigjen Lalu ya. Nah, polisi juga akan mengamankan siapa yang mereka anggap melakukan korupsi. Memang undang-undang kita mengatur demikian. Nah, karena itu tidak ada pihak-pihak lain yang harus ikut terlibat, apalagi TNI. Nah, menurut saya Presiden harus memerintahkan Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk tidak boleh melibatkan aparat TNI dalam urusan ini. Apalagi gosipnya keterlibatan beberapa pejabat menteri yang intervensi pada kasus ini. Ini ada apa sebenarnya? Ini pejabat-pejabat kalian ini mau apa? Negara ini bukan milik kalian. Kalian berkuasa terus kalian seenaknya saja. Ini negara ini pun negara hukum. Semua harus tunduk pada hukum. Kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Uang. Uang dari mana kan? Dia kan semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. Dia kan orang susah dari pinggir Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Terus dia ada menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan, maka dicari aja lah orang-orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan. Ini sampai 20 jabatan, ini sekian. Dia kan menghasilkan uang. Kan bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan suntikan itu vaksin, ya kan? Itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Kan itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Pertanyaannya, ini negara terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Nah, itu banker. Itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Oh, dia mau kembalikan duit-duitnya dia. Ya. Berarti dia ada di bankernya dong. Benar. Ada bankernya, itu yang mau kita datangin. Anda tahu dari mana bankernya itu? Kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Gini, pada waktu Jokowi menjadi gubernur nih, malam-malam supirnya kan kader. Malam-malam mobil Ivansa itu bergerak di kapal Brimob, di dalamnya uang, pakai kardus, pakai apa segala macam. Itu dari mana? Pada waktu itu baru dapat dari reklamasi. Kan Jokowi kebagian. Gubernur. Bawa ke Solo. 10 tahun presiden. Si Anu ngomong setor ke dia kan, Lembong. Si Anu ngomong nyetor. Yang ini nyetor sampai besar loh, yang ini, yang si Nadiem itu. Ada yang bilang 11.000 triliun. Oh, ngeri sekali. Nah, 11.000 triliun uang apa? Itu banker kayak apa? Jadi kan Jokowi bilang kepada Nadiem, Menteri Pendidikan harus ditambah anggarannya. Rupanya anggaran untuk dia, bukan untuk rakyat.
Nah ini yang kita harus cari masalahnya di situ. Kok negara ini ternyata satu kata di dalam konstitusi kalau bisa dipelintir untuk kekuasaan yang untouchable itu mengerikan sekali. Memang harus benar-benar. Jadi nggak boleh hati-hati ada yang main duit koma titik itu. Berbahaya sekali. Zamannya Jokowi mau naik pangkat, mau jadi ini jadi itu kan bayar. Pokoknya semua sistem rusak lah. Dibikin sama dia. Tapi masalahnya mereka semua saling memanfaatkan masalahnya. Pasti itu yang menguntungkan Jokowi. Iya Jokowi. Nah sekarang Jokowi sandra semua ini. Iya. Jadi maksud saya ini mereka tersandra semua. Iya. Yang dia nggak bisa kan orang seperti kita. Nah, akhirnya apa? Yang ya kalau sampai terjadi rusuh sebuah revolusi misalnya. Kemarin udah rusuh kan. Bagaimana rumah-rumah tertentu kan. Artinya ada orang yang punya otak. Dalam desain hanya memberi peringatan doang. Iya. Ini nanti akan begitu lagi. Akan lebih besar lagi korbannya. Kalau ini kan cuma berapa orang nih. Kalau itu terjadi berarti Jokowi memang sedang menghendaki itu terjadi supaya semua mati satu, mati semua. Mati siji mati kabeh. Mati siji mati kabeh itu. Begitu maksudnya. Bisa jadi. Itu kan masih desain, masih rencana kan. Tapi yang jelas kita melihat memang ketertutupan itu kemarin menyebabkan. Tapi apa Jokowi sendiri? Jokowi sendiri. Jokowi kan banyak karyawannya. Siapa aja coba orang dekat sekarang? Siapa? Boleh kita sebut nama? Sebut dong. Nanti kita digugat. Nggak apa-apa. Kan sebut siapa yang ada kira-kira di balik Jokowi ini yang membuat. Kan kalau kita mau lihat kan jelas tuh kawan-kawannya. Yang kemarin jadi menteri ini dipindahin ke menteri. Siapa ini. itu? Lah, kan jelas itu. Siapa? Menteri siapa? Kan kasusnya banyak nih. Kasus yang di Goto kan ada. Kasus ke tambang ada. Kasus apa lagi yang saham-saham itu kan dia semua itu. Masih orang Jokowi. Terus yang jabatan sampai 20 kali terus menerus kan ada. Siapa itu kan tahu lah semua. Ini ada. Harus berani sebut. Kalau nggak berani sebut ya orangnya nanti lewat. Ada waktunya. Jadi sekarang ini kita kan. Tapi Bang Berto, saya berpikir begini. Kalau Jokowi ini hanya kalau konglomerat atau oligarki yang dukung aja kecil, pasti kekuatan bersenjata. Betul. Kalau Jokowi di Republik ini yang ditakuti kan kekuatan bersenjata doang. Kekuatan bersenjata kan harus mendukung tegaknya negara demokrasi kan. Ya tentara kita. Tentara juga tidak akan membiarkan saya kira. Kemarin kan kecerdasan Jokowi itu kan pegang yang jadi ajudan menjadi Kapolri. Pegang jadi ajudan menjadi Panglima TNI kan. Terus tentara di bawahnya kan diam. Kenapa? Kan fasilitas saya kalau nonton film material itu dikasih terus. Selamat siang. Kita lanjutkan video edukasi ilmu ekonomi politik Universitas TikTok Indonesia. Pada penangkapan atau penahanan barang bukti dari Febri Ardiansyah, itu ditemukan uang dan emas 74 kilo. Memang itu fantastis. Pada kenyataannya, ya, polisi itu nggak bisa menahan barbuk itu. Akhirnya barbuk itu dialihkan kembali kepada kejaksaan. Satu ya, barbuknya dikembalikan ke kejaksaan. Karena memang itu barang bukti kejaksaan. Kedua, ya, tersangka Febri sudah dialihkan berkasnya ke kejaksaan. Jadi selanjutnya prosesnya adalah secara internal kejaksaan. Bisa disimpulkan bahwa kesalahan Febri itu adalah kesalahan internal, bukan pidana. Ya, kalau pidana kan polisi menahan yang bersangkutan, ditahan. Kan enggak. Berkasnya begitu dirahasia langsung diserahkan kepada kejaksaan dan berkas-berkasnya dialihkan, sudah bukan urusan polisi. Polisi itu nggak bisa menyidik Jaksa Agung pidana khusus. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya jelaskan mengenai bagaimana Prabowo itu cacat hierarkis. Kenapa saya bilang itu cacat hierarkis? Ya, ketika Kapolda itu menyerbu rumahnya Jaksa Agung muda, ya, Jaksa Agung itu adalah lembaga negara. Akibatnya apa kalau hierarkis ini rusak? Maka secara internasional ketika ada kasus-kasus yang penting itu dibicarakan antar lembaga. Nah, lembaga internasional itu yang ada itu adalah Attorney General,
atau Jaksa Agung. Polisi itu nggak ada secara internasional, itu jabatan kepala polisi. Nggak ada, yang ada itu sheriff, ya, atau FBI. Nah, FBI itu sebetulnya hanya penyidik ya, bukan kepala polisi. Oleh karena itu penyidik itu di bawah dari Attorney General. Makanya penyidik itu menyidik ya, FBI menyidik, kasusnya berkasnya diserahkan kepada Attorney General. Itulah penuntutan di Jaksa Agung. Jadi ini hierarkis ini rusak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada saat nanti Prabowo itu diadili, pada waktu dia melanggar undang-undang, yang mengadili, yang menangkap presiden itu kalau melanggar hukum adalah Jaksa Agung. Apa iya Prabowo melanggar undang-undang? Prabowo melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 5 tahun 54. Baca aja bahwa pendirian Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, adalah sepenuhnya taat atau turut pada aturan Bank Dunia. Saya ulangi ya. Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 54 bahwa seluruh peredaran uang di Indonesia dikendalikan dan dilaporkan oleh kepada Bank Dunia. Maka dari itu, ketika Prabowo itu mengadakan akad PBOC tanggal 25 Mei 2025, itu mendapat penalti dari MSCI Morgan Stanley. Karena apa? Loh, Indonesia kok ngutang kepada Bank Sentral Cina. Itu pelanggaran sistem Undang-Undang Bank Sentral. Oleh karena itu, Indonesia itu punya Bank Sentral. Nah, Bank Indonesia itu mengutang kepada Bank Dunia. Loh, kok Indonesia ngutang ke Bank Sentral Cina? Itu pelanggaran undang-undang. Kalau Prabowo nggak sadar bahwa dirinya itu cacat hierarkis, ketika Jaksa Agung internasional nih ya, kita ngomong mengenai FBI. FBI kalau ke Indonesia kemana? Ke Jaksa Agung. Nggak akan dia kepada ke Bareskrim. Ya, kalau urusan maling, ya dia akan ke Bareskrim. Tapi kalau urusan pelanggaran hukum tata negara, dia akan ke Kejaksaan Agung. Jadi pada waktu FBI dan CIA dan Departemen DOJ, Department of Justice itu menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran tata negara yang dilanggar oleh Prabowo, komunikasinya itu kepada Jaksa Agung. Loh, Jaksa Agung itu lagi menampung ya, artinya itu lagi dingdongan ya, mengenai potensi perang di Selat Malaka. Maka dari itu TNI itu menjaga kejaksaan, karena adanya operasi-operasi dalam rangkaian perang di Selat Malaka lawan shadow banking China. Itu perang itu sejak dimulai dari perang nikel, perang mafia timah, perang judi online. Yang diperangi itu adalah dana-dana murah Indonesia yang beredar karena bantuan Cina melalui utang gelap Cina maupun melalui judi online Cina dan Kamboja, sehingga terjadi pelanggaran hukum mengenai judi online itu di Indonesia, mengakibatkan ekonomi hancur yang diakibatkan dari pelanggaran yurisdiksi. Ngapain Indonesia utang ke PBOC, People Banks of China? Jadi, biang dan kerok dari keterpurukan di pasar saham dan devaluasi rupiah sekarang 18.000 akibat dari pelanggaran hukum Undang-Undang nomor 5 tahun 54. Karena otoritas Bank Dunia itu dilanggar, maka Morgan Stanley akan cabut. Nah, negara ini adalah negara yang melanggar hukum. Ini begitu. Nah, operasional perang ini itu sedang digadukkan atau dipertemukan lewat Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, nanti Febri Adriansyah itu akan dipulihkan jabatannya. Karena apa? Dia itu lagi mengurusi perang mafia timah, perang judi online, perang ESDM, perang lawan tahlil, perang lawan PU, perang lawan Robert Bono Susatya. Itu yang diperangi oleh internasional, termasuk dalam operasi perang Chenzi, judi online di Kamboja, termasuk terjadinya kudeta militer di China, 12 jenderal Xi Jinping itu dibunuh, termasuk 5 orang Politbiro Central Military Committee, 5 dari 7 CMC itu, Central Military Committee, dibunuh oleh Xi Jinping. Jadi ibaratnya itu di China itu, Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kaso itu dibunuh. Itu yang sedang terjadi, operasi perang itu yang dikomunikasikan, sinkronisasi dengan Febri Ardiansyah. Kalau setiap orang-orang yang berhubung dengan Amerika dan internasional itu dicabut-cabutin, ya artinya Indonesia ini terjadi misleading atau hierarkinya itu kacau.
jadi jaksa agung, dicopot sama Kapolda, terus entar lagi nanti Kapolri merahasia jaksa agung merahasia Kapolri, rusak semua. Maka Indonesia itu mati lampu karena apa? Karena terjadinya cacat hierarki yang dilanggar oleh Presiden Prabowo. Kami membaca melalui analisa kami ya, ada semacam gerakan secara politik memanfaatkan instrumen hukum menjadi sarana atau modus operandi untuk membebaskan Joko Widodo agar tidak perlu hadir dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Indikatornya apa? Nah, yang pertama, Saudara Joko Widodo bisa bebas tidak di persidangan manakala perkara ini tidak perlu masuk ke pokok perkara melalui dua pendekatan. Di kasus Tiva yang hari ini sedang proses eksepsi atau perlawanan Tiva ini kalau berhasil dikabulkan oleh hakim, maka gugurlah dakwaan jaksa sehingga tidak perlu masuk pembuktian, sehingga Jokowi juga tidak perlu datang hadir di persidangan. Euforianya mungkin bagi tim Tiva ini adalah kemenangan karena tidak jadi didakwa. Tetapi secara substansi rakyat kehilangan objek perjuangan yang selama ini justru ditunggu-tunggu. Padahal kalau masuk ke pokok, rakyat juga yakin Tiva bisa memenangkan pertarungan ini. Karena rakyat semua sudah mendukung, pasti ijazah tersebut bermasalah dan tidak mungkin dihadirkan ijazah lain, pasti ijazah yang sama melalui dua hal. Pertama, di 15 Desember 2025 kita sudah diberi akses untuk melihat ijazah yang dikatakan asli tersebut, dan fix ijazah itu adalah ijazah dengan foto yang selama ini beredar, seorang laki-laki berkumis tipis dengan kacamata tebal, telinga agak lebar, bibir yang tebal, dan masyarakat sudah meyakini itu bukan foto Joko Widodo. Yang kedua, penelusuran dari Bon Jovi, ya teman-teman kami di Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, baik Dr. Leoni, Mas Lukas Luarso, juga Mas Bang Samsudin Alimuddin ya, Samsudin Alimsyah gitu. Itu mereka mendapatkan akses berupa dokumen salinan melalui proses kemerdekaan keterbukaan informasi publik KIP, baik dari KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo, semuanya sama. Ijazah itu meskipun fotokopi kan kita bisa lihat adalah ijazah dengan foto berkacamata berkumis tipis seperti yang beredar. Artinya kan tinggal satu langkah untuk menunjukkan ijazah itu sama tidak, dan nggak mungkin Jokowi membuat ijazah yang lain. Kenapa? Kalau ada ijazah yang lain sudah pasti ijazah itu palsu. Kenapa? Karena sudah ada akses resmi dari KPU bahwa ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu adalah ijazah dengan kacamata dan berkumis tipis, berbibir tebal dan seterusnya. Nah kalau ini di eksepsi nanti berhasil, kan berarti nggak perlu dong Jokowi untuk hadir di persidangan, apalagi menunjukkan ijazahnya. Artinya ini kemenangan Jokowi. Artinya dia bisa menghindari, terlepas dia sudah berjanji, saya siap untuk hadir di persidangan. Kami akan menghormati proses hukum. Tapi nanti kalau eksepsi diterima dan nggak jadi, Jokowi hanya bisa dia berdalih begini. Kami menghormati keputusan yang ada. Sebenarnya kami mau datang, tapi karena sudah begini, ya mau gimana lagi, kira-kira begitu. Itu untuk Tiva. Yang kedua, Roy Suryo Notodiprojo. Lebih jauh lagi, ketika pra-peradilan ini dikabulkan dan status tersangka itu dianggap cacat, maka udah pasti nggak perlu pokok perkara, nggak perlu juga mengadili Jokowi. Ini juga sama, euforianya bagi Roy memang selamat. Tetapi bagi kepentingan rakyat, kita kehilangan kepentingan rakyat. Ya ini apa? Memaksa Joko Widodo untuk hadir persidangan dan menunjukkan ijazah. Tinggal satu langkah itu sebenarnya. Dan ketika kemarin pra-peradilan yang pertama dikabulkan, sebenarnya kami masih punya harapan bahwa ini terkait penangkapan saja, terkait penggeledahan saja, terkait status penahanan saja, sehingga tidak masuk pada status tersangka dan masih bisa sidang. Tapi kan hari ini kan ada pra-peradilan baru yang terkait status tersangka. Maka kalau nanti status tersangka ini dikabulkan hakim, ini kapan? Masih lama, ini masih baru lagi. Mungkin ya seminggu lagi, karena kan pra-peradilan paling nggak seminggu lah prosesnya. Berarti skenario penyelamatan Jokowi sempurna.